إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani a'azzakumullah. Ya, tadi apa yang disampaikan beliau Al-Ustaz Al-Fadhil hafizahullah, yaitu juga apa yang beliau sampaikan tadzkir bagi kita semua pada apa yang sudah kita baca tadi. Bahwasanya memang ujian menuntut ilmu itu besar. Ujian subhanallah menuntut ilmu untuk istiqamah, dan itu semua butuh ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita pernah sebut di majelis sebelumnya bahwa seperti yang disampaikan beliau dari kalimat Syekh Hafizahullah di ta'liq beliau tentang niat ini, mungkin awal kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu di zaman salaf kita sebutkan, mereka mengatakan talabnal ilma li ghairillah. Justru awalnya bukan karena Allah, mungkin ikut-ikutan. Wa aballahu illa an yakuna lillah. Dan Allah enggan kita istiqamah, kita terus ilmu kecuali kalau kita karena Allah. Karena orang ketika dia karena Allah, berarti dia betul-betul ibadah dengan menuntut ilmu ini karena Allah. Dan Allah akan menolong dia. Allah akan memudahkan urusan dia. Nah, oleh karena itu, kita ini harus fokus kepada wahyu Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Kita sekarang kadang-kadang tanpa sadar, padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran misalnya, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapa lagi yang lebih jujur, lebih benar ya dalam perkataannya atau firman-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar, artinya dengan ujian-ujian yang kita sebutkan tadi. Misalnya orang ingin dapat ini, hal-hal yang berkaitan dengan dunia, kadang-kadang itu lebih menarik dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang itu padahal wajib kita yakini. Ya, oleh karena itu ini butuh doa dari kita terus-menerus. Dan kemudian yang berkaitan dengan apa yang disebutkan, la syak, penuntut ilmu itu mungkin dia punya keluarga, posisi dia berbeda-beda satu sama lain, ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Tapi kita lihat kepada salaf, para sahabat dulu juga beragam. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang punya keluarga banyak, ya anak-anaknya banyak, keluarganya banyak. Tapi itu tidak mengganggu talabul ilm. Selama kita menjadikan ilmu ini lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Kita lihat misal kisah sahabat Umar bin Khattab. Beliau bergantian dengan tetangga beliau dari Ansar untuk hadir di majlisnya Rasulullah SAW. Barangkali ada wahyu yang turun, barangkali ada yang disampaikan. Hari ini sahabat Umar, besoknya sahabatnya itu, dan dia saling memberi. Itu ikhtiar yang besar. Dan penuntut ilmu, seperti kita sebutkan tadi, ya, Allah itu maha tahu keadaan dia dan semua orang. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam hati kita, hajat kita,
Makanya para penuntut ilmu dia harus mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya ma'rifah, bukan hanya pengetahuan atau ilmu saja, tapi kita minta kepada Allah agar diberikan keyakinan terhadap sesuatu itu. Dan insya Allah Allah pasti akan mudahkan urusan kita, baik itu dengan sebab atau tanpa sebab. Ya kalau dengan sebab syariah, mungkin dengan sebab dia menuntut ilmu, tadinya perniagaannya biasa-biasa saja, kemudian Allah berkahi, jadikan mudah. Ya ada sebagian, subhanallah kita dengar penuntut ilmu dan sebagian kita tahu beberapa orang penuntut ilmu dimudahkan itu, bahkan kalau kita lihat hidupnya ini seakan tidak ada waktu untuk apa? Untuk dia kerja. Tapi dia punya usaha, dia punya ini. Anda dengar ada seseorang, walaupun itu ya kita bilang penuntut ilmu juga mungkin boleh jadi semata penuntut. Ada di Saudi Arabia ada pengusaha kita dengar, bahkan dia itu sampai menghatamkan Al-Quran itu sampai setiap 3 hari, paling tidak 10 hari. Tapi dia punya bisnis itu di mana-mana, ya, bisnis properti dan sebagainya. Dan boleh jadi dengan sebab dia dekat kepada ilmu dan dia selalu membaca Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa taala berikan dia keberkahan. Tadi kita sebutkan hadis Rasulullah SAW tentang 2 orang yang bersaudara itu, satunya mencarikan nafkah bagi apa? Bagi saudaranya itu, yang satunya dia tidak kerja, dia hanya menuntut ilmu. Tapi kita yakin dia tidak bergantung kepada saudaranya, tidak. Dan ini penuntut ilmu seperti itu. Tidak boleh kita memandang kepada apa yang dimiliki orang dari dunia. Kita hanya minta sama Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan la'allaka turzaq bihi. Boleh jadi kamu dapat rezeki itu karena sebab dia. Boleh jadi kita sebagai suami, sebagai anak, kita dapat rezeki itu karena ibu kita yang kita nafkahi, karena istri kita yang kita nafkahi. Mungkin kalau kita tidak nafkahi ibu dan istri kita ini, mungkin kita dipersulit rezeki kita oleh Allah SWT. Boleh juga karena ilmu yang kita raih, baik dengan sebab atau tanpa sebab. Ya, bisa jadi penuntut ilmu tiba-tiba Allah mudahkan dia, ya, Allah berikan dia. Ada kisah beberapa ulama hadis, ada 4 ulama hadis yang mereka namanya Muhammad, di antara Imam Muhammad Al-Marwazi, kemudian Imam Muhammad Ibn Khuzaimah, dan 2 orang sahabatnya dalam menuntut ilmu. Dan mereka tidak minta-minta, dan ini karena ujian kita itu ujian kita penuntut ilmu itu suka minta-minta sama orang. Tidak kurang minta-minta itu besar kalau bantuan ini setiap sudah kita jalani, insya Allah Allah akan berikan sebabnya. Ya. Ada 4 orang yang mereka ini para ulama, kemudian dulu ketika menuntut ilmu maka dikatakan mereka al-Muhammadun. Ya, di antara Muhammad bin Khuzaimah, Imam Muhammad bin Khuzaimah, dan juga Imam Muhammad Al-Marwazi. Pernah ketika mereka di perjalanan ilmu, habis mereka punya bekal, tidak ada yang untuk dimakan. Habis, tidak ada yang untuk dimakan, subhanallah ya akhwat. Jadi fiqh billah, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia memberikan rezeki. Kalau orang-orang awam saja percaya bahwa rezeki dari Allah. Dan itu kita dengar, kita kadang-kadang orang jualan yang mungkin sehari dia dapat 50.000 saja. Tapi Allah cukupkan dengan itu. Dan dia orang awam, bukan penuntut ilmu. Dia bilang rezeki itu dari Allah. Kalau orang awam yang tidak pernah di majelis bisa mengatakan seperti itu dengan fitrah dia, dengan yang dengar dengan sih, masa kita penuntut ilmu ini yang aula harus lebih apa? Lebih siqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 orang ulama ini ketika menuntut ilmu tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya mereka mengatakan harus salah satu dari kita ada yang keluar mencari makanan yang bisa kita makan, ya, baik itu dengan kerja atau yang lainnya dan sebagainya. Akhirnya mereka undi, subhanallah saking sibuknya dengan ilmu, dia undi di antara mereka berempat itu ada yang keluar 1 orang, yang lainnya sibuk dengan apa? Dengan ilmu. Akhirnya jatuhlah kepada salah seorang mereka, wallah lupa, Ibnu Khuzaimah atau Imam Al-Marwazi. Akhirnya begitu dia jatuh ke salah seorang dari mereka ini, nah yang jatuh undian itu dia yang harus keluar mencari untuk apa yang mereka makan. Dia bilang, oh saya salat 2 rakaat. 1 rakaat. Allah keajaibannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia salat baru 1 rakaat, tiba-tiba digedor tempat tinggalnya itu. Digedor,
kemudian dia salam, dia masuk. Siapa Muhammad ibn Khuzaimah? Oh fulan ini. Dibawakan satu pundi dinar emas. Ya emas ini ya, wah emas. Satu dinar itu 4,25 gram. Jadi satu surah, satu kantong itu ini dikirimkan dari amir, dari penguasa, dari khalifah atau amir di zaman itu. Kemudian mana fulan disebutkan namanya satu-satu, bayangkan. Terus disebutkan, oh ini yang sholat ini, dia lagi baru 1 rakaat selesai, dikasihkan untuk dia. Itu kan tawakal kepada Allah. Kemudian dia tanya salah satu dari mereka, bagaimana ceritanya ini? Maksudnya, tiba-tiba Anda datang utusan dari penguasa amir untuk memberikan ini. Dia bilang, amir kita itu dia tidur qailulah lalu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangi Rasulullah sallallahu. Dikatakan kamu pergi kirimkan bantuan untuk fulan dia berada di tempat ini. Subhanallah. Rasulullah SAW datang ke mimpi dia dan itu dikisahkan oleh para ulama. Tetapi kita juga jangan, udah siapa yang mau kasih kita? Jangan. Allah Subhanahu wa taala. Syekh Masyhur Salman hafizahullah, itu murid utama Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan pernah beliau mencari satu athar, dan ini kan pertolongan Allah dalam masalah ilmu. Dia cari, beliau itu subhanallah, beliau tidak mau pakai alat-alat digital yang tidak. Ya itu bukan berarti tidak boleh ya, tapi beliau manual cari, tidak ketemu. Kalau tidak salah sampai berbulan-bulan. Akhirnya kemudian beliau sibuk dengan yang lainnya. Beliau didatangi oleh Rasulullah SAW di mimpi beliau dan mengatakan kepada beliau, masyhur athar atau hadis yang kamu cari itu terdapat di kitab ini, halaman ini, nomor sekian. Dan beliau bangun dengan sebab itu. Dan beliau bangun langsung dia cari kitab itu. Dan dia dapatkan seperti apa? Disifatkan. Ini bukan khurafat ya akhi. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti misalnya kalau ditanya gimana hadis ini sahih atau tidak. Oh nanti Anda tunggu mimpi dari Rasulullah SAW. Bukan. Itu kan sudah ada ulama yang menghukuminya dengan ilmu ini dan sebagainya. Artinya cara Allah itu. Baik itu dengan sebab ataupun tanpa sebab. Mungkin kita dimudahkan perniagaan. Dan kalau berkah ilmu, seperti kita sebutkan tadi. Ya, Anda tahu juga ada seorang pengusaha ya, dan itu kita dengar dan Anda pernah melihat sendiri di majelisnya Syekh Al-Abbad. Selalu hadir. Dia duduk di majelisnya beliau dan dibukakan dunia. Dunia ini dibukakan oleh Allah bukan karena banyak waktu kita untuk dunia. Sehingga para salaf itu mengatakan dunia itu ibarat bayangan kita. Semakin kita kejar cepat, dia semakin berlari juga cepat. Tapi semakin cepat kita tinggalkan, dia akan menurut kita dengan cepat. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan penuntut ilmu kalau dia shadiq karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang kalau godaan itu ya pasti ada. Bagaimana anak zuat, uang tidak ada. Tadi malam Anda ceritakan sama ikhwah, guru kita dulu Syekh Muhammad Ayyub, yang beliau imam di masjid Quba, juga pernah di masjid Tarawih. Rahimahullah, beliau sudah meninggal. Beliau itu pernah salat tarawih, diceritakan oleh teman-teman kita, salah seorang yang dekat dengan beliau ketika di Madinah dulu. Beliau itu pernah begitu keluar dari salat tarawih, salat malam, ya, dihadang oleh seorang laki-laki. Ya ini bukan berarti kemudian nanti kita mikirnya begitu ya. Karena soalnya Syekh dia bilang, karena ini salat, tadi di belakang Anda ikut berjamaah salat malam ini, salat tarawih ini. Saya bersama putri saya, kata beliau. Dan putri saya ini mau sama Syekh, dia bilang. Syekh mau enggak ini? Kemudian beliau bilang, ayo kita lihat. Begitu dia nadhar, cocok, dia malam langsung menikah malam itu. Gak ada persiapan ini dan beliau orang berilmu, imam, dan artinya subhanallah. Saya bilang sama teman-teman itu boleh jadi dia pas sujud mungkin Syekh itu tiba-tiba kepikiran untuk apa? Zuhad, tiba-tiba Allah mudahkan. Tidak ada persiapan gedung, tidak ada ini, tidak ada persiapan mikir yang bertahun-tahun ini. Iya, artinya itu tanpa sebab tiba-tiba ya, sebabnya yang sederhana itu. Iya, saya para ulama mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran
fasyarrun. Ini penting di hati kita para hadirin. Aku bergantung kepada prasangka hambaku. Kalau dia baik, prasangka dia akan diberikan kebaikan. Kalau dia bersangka buruk, dia akan diberikan apa? Keburukan. Sebagian para masyayikh kita mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, diskusi ini, ada sebagian orang hamba Allah yang dia diberikan keyakinan husnudzan yang kuat kepada Allah, prasangka yang baik kepada Allah, bahkan dia baru terlintas di pikirannya ingin sesuatu, belum dia berdoa, Allah mudahkan urusannya pada sesuatu ini. Nah, kita ini tidak boleh pakai akal. Gimana? Kan tidak ada ini, tidak ada ini. Itu Allah sering ingatkan. Ya. Di dalam Al-Quran Allah contohkan, walaupun itu kan makamnya orang berbeda-beda ya. Ada orang yang perlu berikhtiar, ada sebab-sebab syar'i yang harus dia lakukan. Kita misalnya lihat kisah Maryam. Kisah Maryam. Maryam itu bukan nabi, bukan apa? Rasul. Tidak ada nabi dan rasul di kalangan wanita itu. Tapi antum baca kisahnya dalam Al-Quran. Dia setiap hari diberikan hidangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Zakaria pikiran dari mana ini? Dia katakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu masak seperti antum cari ke pasar tiba-tiba datang setiap hari. Dan tidak semua orang diberikan. Baik, seperti kita sebutkan, ini kita bukan khurafat dalam arti itu sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Allah turunkan sampai kemudian menjadi surah Al-Ma'idah bagi siapa? Bagi hawariyin, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu kemudian. Jadi kita ini, hati kita ini harus ta'alluq hanya kepada Allah. Baik kita dengan sebab ataupun tanpa sebab, Allah pasti mudahkan. Seperti tadi beliau sampaikan, ya orang mungkin berpikir, oh saya menafkahi ini. Ya, kita jalani kewajiban itu. Tidak boleh orang sibuk menuntut ilmu, misalnya kemudian kewajibannya dia abaikan misalnya kepada keluarga. Ya, kita lihat tadi sahabat Umar bin Khattab. Jadi bukan sesuatu yang bertentangan. Boleh jadi di awalnya dia harus sibuk, mungkin karena ada yang nafkahi. Mungkin setelah itu Allah kasih jalan yang mudah. Ya, ada satu ceritanya di satu daerah dan aku kebetulan pernah dakwah sana. Ada seorang teman, subhanallah, Allah mudahkan urusannya. Dia bantu bangun pesantren, bangun masjid. Dulu dari nol. Ya, dan dia merasakan dengan membantu hal-hal tersebut di jalan Allah, Allah mudahkan dia banyak. Dia itu hanya duduk di rumahnya saja. Dia punya toko banyak di dekat rumahnya itu. Dan dia hanya kontrol lewat CCTV saja. Karena dimudahkan semua. Ya. Jadi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, umfiq alaik. Nafkahi. Artinya orang yang wajib kalian nafkahi atau yang tidak wajib. Umfiq alaik. Allah yang mengatakan. Ya. Oleh karena itu di antara sebab kita dimudahkan itu adalah kita memudahkan orang lain. Ya. Dan sebab-sebab rezeki itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, saya para ulama menyebutkan ada 14 sebab. Di antara yang kita bahas tadi itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi disebutkan misalnya kata masalah ijazah, OP ini. Pertama masalah sanad itu pernah kita tanya para ulama. Sanad itu kan sama dengan orang perlu ijazah atau tidak. Sanad itu tidak berkaitan dengan orang itu ahli ilmu atau bukan. Ada orang yang punya sanad itu lengkap, tapi dia tidak lebih alim daripada ulama-ulama yang tidak memiliki perhatian besar terhadap sanad itu. Ya, sanad itu sama kayak ijazah. Sekarang tuh kalau antum dapat ijazah, kira-kira kalau antum ditanya tentang satu masalah, ijazah antum itu bisa menjawab nggak? Tidak bisa menjawab. Ya ilmu yang antum diberikan oleh Allah yang akan dimudahkan untuk menjawab itu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Ya, para ulama mengatakan itu wasilah kepada sesuatu dunia. Syekh Ibnu Utsaimin pernah di Masjid Jami'ah ketika ditanya tentang masalah itu, ini wasilah yang boleh. Tetapi orang tidak boleh meniatkan karena hal tersebut. Orang kalau dia menuntut ilmu untuk cari ijazah atau memperbanyak sanad dan sebagainya, ya hal-hal seperti itu, ya tidak dimaksudkan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia rusak ilmunya karena sebab itu. Mungkin tidak diberkahi, ilmunya banyak mungkin, tapi orang tidak merasa mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki. Ya, jadi kalau memang taufik Allah bagi antum untuk dan itulah para sahabat dulu, para sahabat mereka menuntut ilmu dan sebagainya. Ya, jangan sampai orang, dan ini termasuk ujian kita di zaman ini. Orang mencari ilmu untuk cari ijazah. Itu ujian menuntut ilmu.
Dan itu kalau kita maksudkan semata itu atau karena itu bisa rusak kita punya niat. Ya kalau kita ada, ya kita ambil karena itu tanda kita sudah menuntut ilmu di tempat tertentu dan sebagainya. Dan banyak ulama-ulama itu, ya, dan ini bukan berarti kita mengecilkan teman-teman yang menempuh jalan ilmu misalnya di jamiah atau yang lainnya, ya, yang mereka tidak punya ijazah tapi punya ilmu. Syekh Ibnu Baz beliau tidak punya ini. Syekh Al-Albani kalau saya itu hanya tingkat SD saja dan beliau kemudian menjadi guru besar di Universitas Islam Madinah. Ya. Dan juga kita tidak perlu sebut, dan itu dikenal guru-guru kita di Indonesia ini yang menulis dan manfaat insyaallah ilmunya sampai sekarang, ya, tidak punya hirs seperti itu. Tapi ini bukan berarti kita mengabaikan atau mencela orang-orang yang mungkin jalan ilmu dia dari jalan formal seperti itu. Tapi kita jaga niat kita. Jaga niat kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, ya, pada kita dan kemudahan, baik itu dengan sebab syar'i atau dengan tanpa sebab, ya, Allah mudahkan kita, dunia kita, rezeki kita, ilmu kita, ya, dimudahkan keluarga kita, dijaga dan sebagainya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kita fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan dijauhkan dari fitnah dunia, ya. Dan sebaik-baik harta itu adalah harta yang kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.